Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menurunkan nikmat-Nya kepada kita sekalian, dan dengannya kita masih dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Salam dan selawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat sekalian, gimana kabarnya? Semoga sahabat sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Alhamdulillah, sore ini saat jelang maghrib, saya berada di Mandai, Kabupaten Maros, perbatasan dengan Kota Makassar. Kali ini saya mau menuju ke Maros hingga Salendrang di batas Kabupaten Pangkep. Alhamdulillah, kita baru melewati gerbang batas Kabupaten Maros dengan Kota Makassar, dan saat maghrib kita mau singgah dulu mencari masjid atau musala yang terdekat untuk istirahat sejenak dan sholat maghrib. Dan suasana di sore hari jelang malam ini Maros dalam keadaan hujan dan agak gelap, dan ini adalah saat-saat yang ditunggu oleh warga di Maros khususnya dan di Sulawesi Selatan secara umum setelah 3 bulan terakhir hampir tidak turun hujan. Dan alhamdulillah sekitar 2 minggu terakhir sudah mulai turun hujan, dan 2-3 hari ini sudah mulai hujannya deras dan agak lama. Sahabat sekalian, air merupakan salah satu yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia, baik untuk kebutuhan langsung untuk diminum, untuk kebutuhan rumah tangga, maupun untuk pertanian dan untuk pembangkit listrik. Sahabat sekalian, sudah sebulan terakhir dan sampai saat ini daerah Sulawesi Selatan secara keseluruhan sering mengalami mati lampu tiap hari secara bergilir, dengan alasan biasanya karena air di waduk sudah turun drastis, khususnya yang ada di Bakaru, pembangkit listrik tenaga air Bakaru yang merupakan suplai listrik terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Dengan turunnya hujan yang semakin deras dan dengan durasi yang lama, tentu kita berharap kantong-kantong air sudah dapat terisi sesuai dengan kebutuhan, khususnya untuk kebutuhan listrik di Bakaru, untuk kebutuhan air minum,
dan irigasi yang ada di Bili-Bili dan Leko Pancing. Sahabat sekalian, namun demikian tentu untuk menjaga atau mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama musim hujan yang cukup deras dengan durasi yang lama, tentu adanya pengendalian lingkungan, tidak menebang pohon sembarangan, serta penanaman pohon untuk pengendalian air. Sahabat sekalian, ini mau singgah sejenak di sekitaran Bulu-Bulu. Ini sudah di daerah Bulu-Bulu dekat Grand Mall Maros. Ini hal biasa terjadi perlambatan saat hujan karena semua pada hati-hati untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sahabat sekalian, saya singgah sejenak untuk sholat maghrib dan istirahat di Roti Sasil di Bulu-Bulu. Sahabat sekalian, setelah sholat maghrib dan istirahat sejenak, saya melanjutkan perjalanan. Sahabat sekalian, kepada warga atau masyarakat untuk tetap hati-hati dan waspada selama musim hujan, apalagi bila hujan deras disertai dengan angin kencang dan petir atau kilat. Pada saat-saat yang demikian biasa terjadi pohon tumbang dan dihindari untuk berada di daerah terbuka karena sangat rawan dengan sambaran kilat atau petir. Sahabat sekalian, saya baru saja melewati gerbang Kota Maros yang ada di perbatasan Mandai Macopa. Jadi sekarang sudah masuk Kota Maros, pas di daerah Macopa. Macopa ini dikenal luas oleh masyarakat karena di sini terdapat salah satu pesantren tertua yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Pondok Pesantren Darul Istiqamah Macopa Maros. Ini ada di sebelah kanan saya. Sahabat sekalian, masih hujan dan dari bekas yang terlihat bahwa barusan hujannya lumayan keras dan sepertinya sudah nyambung dari Makassar sampai ke daerah lain di Sulawesi Selatan. Sahabat sekalian,
Ini terjadi perlambatan sedikit. Sahabat sekalian, saat ini hujan di Sulawesi Selatan sudah hampir merata. Saat ini saya sudah melintas di tengah kota Maros. Barusan saya melewati Jembatan Maros, jembatan terpanjang yang ada di Kabupaten Maros. Panjangnya 150 meter. Ini lagi di traffic light, persimpangan dari Jalan Poros Makassar Parepare dan Maros Bone. Di traffic light ini kalau belok kanan, ini adalah Jalan Poros ke Bone yang lebih dikenal dengan nama Jalur Cambah. Sahabat sekalian, atas dukungan sahabat sekalian yang tiada henti, saya ucapkan banyak terima kasih, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan sahabat sekalian dengan satu kebaikan yang lebih besar lagi. Dan tentunya saya tak lupa mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyajian video ini. Dan tentunya dengan hadirnya video ini semoga dapat memberi informasi kepada sahabat sekalian tentang Kabupaten Maros, khususnya sekitar Jalan Poros yang baru saya lewati mengenai kondisinya, mulai dari Mandai perbatasan Kota Makassar, Macopa, Kota Maros, hingga Salendrang sampai batas Kabupaten Pangkep. Sahabat sekalian, ini saya sudah di daerah Barandasi, di batas Kota Maros, dan sekarang sudah mengarah keluar kota menuju Kabupaten Pangkep, arah ke utara, atau Jalan Poros menuju Kota Parepare. Sahabat sekalian, ini barusan di sebelah kiri saya Masjid Raya Barandasi, dan ini bus-bus yang lagi singgah di warung roti Maros. Di Maros salah satu yang sangat terkenal yaitu oleh-oleh roti Maros. Ini saya sudah berada di Jembatan Putih, Jembatan Pelengkung, yang merupakan ciri khas Trans Sulawesi lintas barat, Poros Makassar Parepare. Terdapat 5 titik Jembatan Pelengkung, yaitu Jembatan Putih yang ada di Kabupaten Maros. Kemudian di Baru ada Jembatan Takalasi, Jembatan Lampoko, Jembatan Wiringtasi, dan Jembatan Bojo. Sahabat sekalian, ini sudah di daerah Salendrang. Ini juga masih toko oleh-oleh warung roti Maros, salah satu toko roti Maros yang cukup ramai yang ada di Kabupaten Maros, yang tepatnya ada di Salendrang, dekat pertigaan ke Semen Bosowa. Sahabat sekalian,
Saya sudah hampir sampai di batas Pangkep. Saya assalamualaikum.